UI UX, data science, cyber security, dan juga dari yang luar mungkin juga ada, dan ini memang umum seperti itu ya teman-teman. Oh ya, mungkin sebentar. Ya, langsung ya. Ya, mungkin nanti untuk pembelajaran tamu hari ini tidak terlalu panjang ya, sampai jam 11 mungkin ya. Sebelum jam 11 sudah selesai. Nah, namun kita coba berbicara banyak atau mungkin bercerita tentang transformasi industri yang menggunakan AI, dan juga sebenarnya sudah sejauh mana sih kita ini bisa menerapkan AI ini. Oke, bentar. Oke, baik. Jadi materi pada pagi hari ini berkaitan dengan AI itu sendiri ya. Kalau teman-teman mungkin kalau dulu mungkin orang-orang atau mungkin masih banyak juga generasi-generasi sebelumnya yang menganggap AI itu hanya ChatGPT gitu ya, hanya ChatGPT. Tapi sejauh ini atau banyak aplikasi-aplikasi AI yang berkembang, bahkan teman-teman juga memakai AI itu sendiri di aplikasinya teman-teman gitu ya. Mungkin dari aplikasi sosial media, kemudian finance, dan juga mungkin ada apa namanya entertainment dan sebagainya. Ini merupakan bahkan untuk pembelajaran sendiri itu juga ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI di dalamnya. Nah, kalau kita apa namanya membedah sedikit ya, AI itu karena di dalamnya ada beberapa subset keilmuan atau cabang-cabang keilmuannya, seperti misalkan ada machine learning dan deep learning. Ini mungkin kalau yang di data science lebih paham ya. Namun kita tidak membahas secara tekniknya gitu ya, tidak terlalu banyak membahas tentang sisi teknisnya. Namun AI ini secara garis besar adalah uh, apa namanya, kalau mungkin bahasa sederhananya itu dukun gitu ya, dukun atau memprediksi di situ. Secara garis besar memang prediksi ya AI itu. Baik itu memprediksi hal-hal yang bersifat apa namanya, bersifat kelas gitu ya. Misalkan saya mau prediksi apakah memang dulu ya ada pernah mungkin teman-teman dengar Genos gitu ya, Genos atau apa namanya, alat untuk mendeteksi COVID waktu itu. Nah, jadi dari alat tersebut itu ada sebuah apa namanya algoritma, ada sebuah perhitungan bagaimana si user atau si pasien ini apakah dia terdeteksi eh, apa namanya penyakit COVID atau tidak, seperti itu, terkena COVID atau tidak. Nah dari situ sebenarnya juga merupakan dukun tadi, merupakan prediksi tadi berupa kelas. Jadi ketika parameter-parameter atau hal-hal yang berkaitan dengan COVID itu sendiri, mungkin misalkan dari maaf dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan COVID itu sendiri mungkin dari apa namanya kekentalan air liurnya, atau mungkin dari apa namanya intensitasnya, atau mungkin kepadatannya dan sebagainya. Nah ini kan ada perbedaan di situ ya. Ya masih di halaman pertama ya, belum saya ganti. Gitu. Oke. Jadi masih banyak hal-hal yang apa namanya eh, kita sebenarnya sudah mengetahui, namun ya ini baru kita tahu-tahu bahwa di dalamnya itu AI gitu ya. Nah, jadi secara garis besar seperti itu AI. Nah, dengan adanya AI tadi, adanya prediksi-prediksi tadi, maka sejauh manakah AI itu bisa diterapkan di dalam industri? Kalau mungkin kita berpikir AI ini hanya di industri yang berkaitan dengan teknologi gitu. Jawabannya tidak gitu. Bahkan penjualan-penjualan juga termasuk ada AI-nya juga gitu ya. Oke, kita coba next.
Nah, peran AI di industri itu sendiri sangat banyak ya. Ini 3 yang mungkin cukup umum, seperti menganalisis, memprediksi gitu ya. Ini juga masuk dari AI itu sendiri. Contoh misalkan di dalam industri retail atau mungkin di industri bahkan ya mungkin di Bisai sendiri deh gitu ya. Sendiri. Di Bisai itu juga menganalisis atau memprediksi-prediksi hasil pembelajaran teman-teman atau mungkin dari dari pengelolaan sumber daya dan sebagainya. Ini kita analisis di situ. Kita analisis, kemudian kita prediksi apakah bisa meningkatkan revenue gitu, meningkatkan juga NPM-nya, net profit margin-nya dan sebagainya gitu. Nah, dari sisi bisnisnya pasti ada di situ. Nah, AI itu sendiri tadi ya, karena bisa digunakan untuk mendukun tadi, menebak-nebak gitu ya, menebak-nebak. Maka kita bisa menggunakan AI ini di dalam bisnis kita, seperti itu. Dan itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas di hal ini saja, mungkin di industri lain juga pakai hal ini gitu ya. Kenapa kita membutuhkan AI? Mungkin. Jadi yang pertama karena efisiensi teman-teman. Kalau di dalam keilmuan di situ ya, mungkin ada di manajemen sistem informasi atau mungkin di tata kelola sistem informasi atau mungkin di bagian keilmuan teknologi lainnya lah di situ. Jadi teknologi ini secara umum ya, bukan hanya AI ya. Jadi secara garis besar teknologi itu adalah sesuatu yang membangun atau yang membantu gitu ya, membantu manusia untuk menyelesaikan tugasnya dengan lebih efisien, seperti itu. Contoh misalkan seperti pisau gitu ya. Pisau itu kan teknologi juga gitu. Teknologi juga. Dulu orang-orang tidak menggunakan pisau untuk memotong gitu. Jadi mungkin pakai tangan disobek atau mungkin pukulkan dengan batu dan sebagainya. Kemudian muncullah kapak, muncullah kapak batu, pisau batu gitu ya untuk mengiris. Lalu kembali lagi berlanjut lagi sampai sekarang pisau yang kita gunakan. Nah, ini teknologi tadi. Dan AI pun juga seperti itu. Jadi teknologi kan AI kan termasuk dalam teknologi itu sendiri ya. Nah, di mana kita menggunakan AI ini untuk membantu pekerjaan kita atau membantu tugas-tugas kita, baik itu menganalisis ataupun memprediksi, seperti itu. Jadi agar lebih cepat dan lebih efisien. Dengan adanya kecepatan tadi atau efisiensi tadi, maka industri menjadi lebih mudah untuk beranjak gitu ya. Dalam sebuah teori bisnis ada yang namanya teori gajah gitu ya, teori gajah. Gajah itu semakin besar akan semakin sulit bergerak. Karena semakin sulit bergerak, contoh misalkan ya perusahaan-perusahaan atau mungkin BUMN, BUMD yang di situ besar ya, secara organisasinya besar, secara pendapatannya juga besar dan sebagainya, maka kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk mencari inovasi yang di luar dari market mereka di situ, di luar dari market mereka. Nah, dengan adanya AI ini, sebelum orang itu menjadi besar gitu ya, atau mungkin sudah besar gitu ya, bisnis tersebut sudah besar, akan memudahkan kita untuk berpikir tentang inovasi lagi gitu, berpikir tentang bagaimana meningkatkan revenue atau NPM-nya lagi gitu. Nah, tadi karena mungkin salah satu pekerjaannya sudah teratasi dengan AI ya, yaitu analisis dan prediksi, akhirnya AI ini akan membantu karena sudah diefektifkan, sudah diefisiensikan dengan AI bagian analisis dan prediksinya, akhirnya kita bisa berfokus pada task-task yang lain atau tugas-tugas yang lain agar kita bisa lebih jelas gitu ya, lebih melihat urgensinya, dan juga ini belum bisa dipakaikan AI untuk industri kita gitu. Jadi karena memang kan dalam kekurangannya ya, AI itu memakan
biaya yang cukup besar di situ ya, makan biaya yang cukup besar. Kalau misal kita gunakan, anggap aja mungkin saya kembali ke loncat dulu ya ke poin 3 ya, layanan pelanggan misalnya. Contoh mungkin di rumah sakit gitu. Rumah sakit. Rumah sakit ini awalnya pakai cara tradisional di situ, cara tradisional mulai dari pendaftaran, kemudian mengantri, kemudian ketemu dokternya, konsultasi sampai dengan membeli obat di situ. Nah, ini kan semua berbentuk layanan ya, tapi layanan manakah yang perlu di AI kan, perlu adanya AI di dalam itu gitu. Kalau semuanya ada AI-nya gitu, semuanya ada AI-nya, jawabannya bisa-bisa saja gitu. Namun apakah sesuai dengan sesuai dengan bisnis itu sendiri di situ? Karena AI ini basicnya adalah data, di mana data tersebut adalah data yang data real yang digunakan di situ. Kayak misalkan kita punya AI untuk medical gitu, kemudian AI untuk manufaktur, layanan manufaktur misalnya, layanan layanan penjualan produk gitu ya misalnya, produk hasil manufaktur, hasil industri gitu ya. Nah ini kan akan berbeda di situ, akan berbeda karena datanya yang diinput juga beda, yang dihasilkan juga berbeda. Bahkan AI yang teman-teman gunakan gitu ya, mungkin ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Gemini, Perplexity, apalagi Copilot gitu ya, atau mungkin AI lainnya, bahkan buat jurnal, buat tesis, buat ini sekarang ada AI Tor namanya dan sebagainya gitu ya. Ada yang pakai cloud juga mungkin dan sebagainya. Ya, sangat banyak ya. Nah, AI tadi itu kenapa kita kebanyakan itu mengharuskan kita untuk membuat akun gitu, mengharuskan kita login terlebih dahulu. Karena mereka juga masih butuh data. Dari data-data inputan kita, mereka akan memproses lagi, mendevelop lagi modelnya. Nah, kemudian AI lainnya yang tidak menggunakan data tadi sebenarnya masih bisa diinputkan juga di situ, datanya juga bisa diambil. Nah, bedanya dengan AI yang kita login gitu ya, dengan AI yang tidak kita login, contoh kayak ChatGPT ya sekarang ya, atau Perplexity ya, itu kan kita bisa login, bisa enggak ya. Nah, ketika kita login, maka data-data tadi itu akan dipersonalisasikan ke akun kita. Oh, kita seringnya menginput tentang apa, oh kita seringnya mencari tentang apa, kita seringnya membrainstorming ide-idenya tentang apa, itu akan dijadikan personalisasi di situ, dijadikan rekomendasi selanjutnya. Jadi outputnya pasti berbeda. Kemudian AI yang tidak kita login gitu ya, misalkan pakai ChatGPT atau mungkin pakai Perplexity, kalau Gemini nggak mungkin ya, pasti login ya, Copilot juga login dan sebagainya lah. Mungkin saya sebutkan masih sedikit gitu ya. Nah, yang tidak login gitu, itu datanya tidak akan dipersonalisasi gitu. Datanya tidak akan dijadikan sebagai apa yang sudah kita inputkan seperti zaman-zaman dulu gitu. Karena diambil cookies-nya juga tidak masuk di maksudnya tidak menyimpan cookies di tempat mereka gitu ya. Mereka mendevelop beberapa periode mungkin. Tapi kalau kita menggunakan menggunakan AI yang tanpa login, jawabannya akan umum di situ. Jawabannya tidak menjurus atau tidak menyangkut ke hal-hal yang kita inginkan mungkin ya. Jadi mungkin bisa lebih float, lebih banjir informasinya. Jadi banyak hal yang tidak sebenarnya kita perlukan. Nah, ini merupakan kekurangan juga sebenarnya, kelebihan kekurangan juga ya di dalam AI. Nah, kembali lagi ke layanan pelanggan tadi, kenapa di industri-industri tadi itu membutuhkan hal-hal yang tertentu saja di situ. Karena pertama efisiensi biaya. Ketika semuanya di AI kan, maka cost-nya akan bisa jadi lebih besar gitu ya. Modalnya akan lebih besar di situ. Ya, ini teori ini juga ya, memang di dalam bisnis juga seperti itu. Ketika kita kita dihadapkan dua pilihan gitu.
misalkan di dalam memodalkan sesuatu, memodalkan bisnis kita. Apakah memang kita sudah paham bisnisnya, kita kasih modal yang besar dan langsung diotomasi, atau kita berjalan dulu gitu, berjalan dengan modal yang ada. Jadi tidak langsung atau tidak semuanya diotomatisasi gitu. Kan semuanya ini kan dijadikan ada kekurangan kelebihan juga ya di situ. Dan itu nanti akan direfleksi lagi, dievaluasi lagi. Apakah AI ini memang berperan jelas atau berperan optimal di dalam industri tersebut, seperti itu. Maka memang per part kalau kita ingin menjadikan AI ini di dalam bisnis kita, situ. Baik itu untuk menganalisis atau melayani pelanggan atau bahkan mengotomatisasi prosesnya. Otomatisasi proses juga tadi ya tidak semuanya langsung diotomatisasi. Contoh misalkan apa ya, di industri misalkan pembuatan botol misalnya, pembuatan botol. Kalau kita membuat botol mungkin dari biji plastiknya, kemudian cara memanaskannya, ditaruh di dalam moldingnya sampai dengan pengecekannya di QA-nya ya, sebelum dimasukkan ke dalam packaging, di package gitu ya. Itu manakah yang penting untuk diotomatisasi, bagian manakah, part-part manakah gitu. Jawabannya pasti berbeda-beda di setiap industri. Mungkin botol A, botol B, botol C, mungkin PT ini pasti berbeda-beda kebutuhannya. Karena mempunyai sumber daya manusia yang sebelumnya juga berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin di proses pemilihan biji plastiknya. Ada mungkin proses dari pembuatan moldingnya, pembuatan casting moldingnya itu ya, buat pencetaknya gitu ya. Ada juga menggunakan AI untuk QA-nya. Oh ini botol yang defect, botol yang cacat, botol yang kurang bagus dilempar atau dipisahkan. Kemudian botol yang bagus atau yang sesuai dengan standar dimasukkan ke dalam packagingnya. Di situ jadi proses packagingnya dan bermacam-macam. Jadi tergantung kebutuhan lagi si AI ini. Gitu. Jadi perannya AI dalam transformasi industri meskipun banyak gitu ya, meskipun banyak, kembali lagi apakah industri tersebut membutuhkan AI secara menyeluruh gitu. Jadi kalau prakteknya hingga sekarang AI-nya itu diterapkan di part-part tertentu di situ. Jadi untuk menganalisisnya sendiri atau jadi fokus di otomatisasi dan fokus di proses dan layanan pelanggannya, atau juga bisa otomatisnya yang di AI-kan, layanan pelanggan prediksinya juga masih dalam proses manual seperti itu dan sebagainya. Ya, teman-teman. Oke, kemudian terkait dengan peningkatannya, apakah memang seperti yang disebutkan tadi ya, kenapa kita menggunakan AI itu per part-part gitu ya, per part atau perbagian-perbagian, karena jelas ada sisi efisiensinya, produktivitasnya atau inovasinya di situ. Ketika kita menggunakan AI pasti bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Tapi bisa juga enggak gitu ya. Bisa jadi efisien. Kenapa disebut bisa jadi gitu? Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Oh, kejat. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, ketika kita gunakan AI ini, maka ada poin efisiensi. Apakah memang AI ini ada peningkatan efisiensinya? Contoh misalkan di analisis kita menjual gitu ya, misalkan dalam bisnis gitu ya, baik itu produk ataupun jasa. Ketika kita menjual, kemudian kita menganalisis, kita prediksi menggunakan AI, akan ada prosesnya jadi lebih otomatis, lebih cepat gitu, jadi efisien. Tapi apakah memang benar-benar efisien dari sisi kita menyewa atau mensubscribe AI-nya itu sendiri di situ? Oh, mungkin pendapatannya dalam sebulan maksudnya keuntungannya mungkin sebulan 100.000 misalnya.
Nah, pakai AI yang berlangganannya itu 200.000 per bulan. Apakah efisien? Kalau modalnya mungkin dari tempat lain, bisa jadi ya efisien ya. Tapi kalau modalnya full atau pure dari sendiri, dari perusahaan itu sendiri, maka kurang efisien. Gitu. Nah, kembali lagi, apakah kita memang perlu menggunakan AI itu untuk menganalisis dan prediksinya? Gitu. Atau di bidang lain, mengotomatisasi. Kalau memang revenue-nya tinggi, NPM-nya juga banyak, gitu ya. Mungkin bahasa dulu omset dan keuntungan gitu ya. Dan saya sederhanakan juga. Jadi omsetnya tinggi, keuntungannya juga tinggi misalnya. Karena kan ada omsetnya tinggi, keuntungannya malah minus kan ada ya. Nah, jadi meningkat otomatisasinya ditingkatkan dengan AI, di replace dengan AI. Di replace dengan AI. Akhirnya proses otomatisasi tadi juga kita hitung lagi apakah memang efisien di situ. Apakah efisien? Mulai dari mungkin kalau di manufaktur atau di manufaktur misalnya, mungkin dari pemakaian segi listriknya, kemudian mungkin kan dengan adanya AI, sumber daya manusia yang ditempatkan di situ juga berkurang ya, jadi berkurang. Nah, apakah memang AI tadi bisa benar-benar mereplace seluruh sumber daya manusia atau mungkin mengurangi cost untuk sumber daya manusia di situ gitu. Kemudian dari sisi sisi QA-nya tadi ya, dari pengecekannya apakah memang bisa efisien dengan AI atau tidak dan seterusnya gitu. Dengan adanya poin efisiensi ini, kita melihat apakah peningkatnya itu signifikan atau tidak, seperti itu. Ya kalau memang dirasa atau dianalisis kurang signifikan, ya maka tidak perlu kita gunakan. Gitu. Kan di dalam industri atau dalam bisnis kan berbeda-beda ya untuk pengambilan keputusannya. Ada yang memang mencoba dulu, kemudian sudah dicoba ternyata kurang efisien dilepas gitu. Ada yang juga menganalisisnya dulu sebelum menggunakan AI, mensubscribe AI atau membuat AI itu sendiri. Atau ada juga yang modelnya bisnis itu atau industri tersebut itu menerapkan AI kemudian diprediksi selama 2 tahun misalnya. Dievaluasi selama 2 tahun. Ada juga yang seperti itu. Biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya, yang pakai prinsip Kaizen ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka memberikan batas, memberikan limit apakah memang teknologi tersebut atau mungkin framework tersebut itu bisa diterapkan dan menguntungkan secara bisnis gitu. Ada evaluasinya per periode seperti itu. Itu dari tingkat efisiensi. Jadi kita bisa hal-hal yang berulang, hal-hal yang kompleks yang mungkin membutuhkan waktu manusia untuk lebih banyak menyelesaikan tugas itu gitu. Itu bisa kita replace dengan AI. Tentu tadi ya keputusannya kembali lagi ke industrinya. Apakah memang menganalisis dulu atau mencobanya dulu gitu ya. Kemudian dilihat hasilnya secara singkat atau mungkin juga itu di rata-rata gitu ya. Atau juga mencobanya dulu selama beberapa periode kemudian dievaluasi seperti itu untuk melihat signifikansi peningkatan dari penggunaan AI seperti itu. Kemudian dari sisi produktivitas juga, ketika kita atau industri tersebut membuat sesuatu dalam jumlah besar, maka AI ini bisa menganalisis data dalam jumlah besar dan secara cepat dan akurat juga. Gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan efisiensi tadi. Kalau hal-hal yang berulang, kompleks gitu ya, tapi sudah ada urutannya gitu ya, sudah ada framework-nya, sudah ada SOP-nya gitu. Nah, kita bisa mereplace pekerjaan tadi dengan AI gitu. Sehingga contohnya dalam menganalisis data tadi ya, secara jumlah besar. Jadi misalkan kita menganalisis gimana caranya ngambil keuntungan gitu ya misalnya. Mungkin ada rumusnya sudah di Excel gitu ya. Ada rumusnya di Excel. Tapi
biasanya juga ada pelaporan-pelaporan atau mungkin pembukuan-pembukuan yang perlu dicek kembali gitu, perlu dicek kembali. Nah, cara pengecekannya ada prosesnya lagi gitu. Misalkan dalam satu baris itu data kita cek dari apa namanya bondnya, harus ada kopnya, harus ada tanggalnya, mungkin baru bisa dikatakan itu sebagai bond yang standar. Kemudian dari baris tersebut apa namanya pemasukan apa namanya pendapatannya berapa dari transaksi tersebut, itu juga bisa kita gunakan threshold juga. Misalkan kok ada transaksi di dalam industri tersebut kok di bawah 500.000, nah ini transaksi apa, padahal industri tersebut jasanya itu di atas 500.000 itu misalnya. Nah jadinya ada hal-hal yang perlu dianalisis secara cepat di situ. Kalau misalkan di dalam apa namanya kita dibukukan gitu ya pakai Excel atau mungkin pakai Google Sheet atau sebagainya, mungkin proses tersebut akan diulangi terus-menerus gitu cara prosesnya. Bisa mungkin pakai makro juga ada ya kalau di Excel ya. Jadi dilihat cara-caranya seperti itu. Tapi kan itu tetap terbatas kalau misalkan kita menggunakannya kalau ada data-data yang di situ perlu dicek lagi lebih dalam di situ ya. Nah, maka ini bisa digunakan bisa digantikan atau di replace gitu ya dengan AI tadi untuk peningkatan produktivitasnya. Ya tadi, jadi hal-hal yang bersifat repetitif dan juga mungkin butuh apa namanya ketelitian lebih dalam gitu ya, lebih rigid lagi, maka kita bisa gunakan AI ini. Tapi apakah memang tadi kembali lagi ke efisiensi, apakah benar efisien gitu? Kalau misalkan tidak efisien, ternyata AI-nya cukup bias dengan data kita gitu ya, cukup bias. Karena kan setiap AI kan data pendukungnya kan beda-beda ya. Makanya ini yang apa namanya menjadikan aplikasi-aplikasi AI itu bertebaran sekarang gitu. Karena model atau apa namanya struktur model dan struktur pendukungnya itu dijadikan apa namanya dibuild gitu ya, dibangun dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di industri apa namanya kreativitas pun juga seperti itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang UI UX juga ya, jadi mungkin mendesain atau mungkin sebagainya. Yang dulunya itu orang membuat apa namanya low fidelity, mid fidelity, high fidelity itu secara manual di situ ya, secara manual, secara apa namanya bertahap, butuh waktu lama. Nah sekarang teman-teman bisa gunakan apa namanya proses low, mid, dan high fidelity-nya itu lebih cepat lagi ketika teman-teman sudah mendapatkan data yang relevan seperti itu. Misalkan saya pengen buat website atau aplikasi yang tentang ini, coba buatkan desain sistemnya, contoh desain sistemnya, kemudian alur saya mengambil apa namanya merefleksi atau mungkin membuat prototipe ini seperti apa gitu dan seterusnya gitu. Jadinya prosesnya akan lebih cepat lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin dari sisi kreativitas mungkin ya, dari sisi desain itu bisa teman-teman percepat dengan adanya AI ini seperti itu. Atau bahkan dari sisi desainnya juga dari sisi build up desainnya gitu ya. Kayak misalkan di apa namanya ada framer mungkin ya, pernah dengar mungkin. Itu juga sudah ada AI-nya. Jadi kita bisa men-slicing juga dari apa namanya dari aplikasi tersebut, setiap platform tersebut, dan juga mungkin ada web builder dan sebagainya di situ. Jadi ketika kita sudah cocok atau sudah oke ya dengan hasil analisis kita kan, jadi kan kalau di UI UX kan juga ada analisis penggunanya di situ. Jadi lebih kualitatif gitu ya, sebenarnya kualitatif datanya. Nah ini menjadi tantangan sendiri sebenarnya. Tapi kita bisa membantu apa namanya
terbantu ya dengan adanya AI tadi, seperti itu. Jadi untuk memungkinkan alokasi sumber dayanya jadi lebih efisien ketika kita proses desainnya sudah kita tingkatkan situ. Oh, saya jadinya lebih fokus untuk ke UX-nya nih, ke alurnya, gimana untuk membuat apa namanya aplikasi atau website tersebut lebih lebih reliable dengan kondisi usernya nanti situ daripada dari sisi desainnya gitu, dari sisi tampilannya gitu maksud saya, dan seterusnya gitu. Itu juga kita lihat dari sisi produktivitas apakah memang memerlukan hal tadi gitu. Dan juga banyak ya AI yang di situ gratis gitu, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian tentang inovasi juga. Jadi apakah AI ini bisa meningkatkan secara signifikan dari inovasi tersebut? Kalau sebenarnya inovasi ini tergantung ya, tergantung teman-teman. Jadi ketika kita kan inovasi ini soalnya berkaitan dengan keputusan sebenarnya, berkaitan dengan keputusan. Kita mungkin idenya banyak, tapi manakah ide-ide yang bisa dijadikan keputusan untuk bisnis kita, untuk industri kita misalnya. Jadi itu satu ya, penjelasannya satu tentang memilih ide gitu. Kemudian yang kedua, inovasi ini juga bisa membuka ide juga gitu. Misalkan kita buntu atau mungkin nggak tahu nih dari bisnis saya kayaknya udah mentok nih, karena ada juga ya orang-orang seperti itu ya di dalam berbisnis. Oh, saya kayaknya udah mentok nih di sini, butuh inovasi yang seperti apa ya. Nah, kita gunakan AI tadi, sehingga AI tadi juga memberikan saran-saran sesuai dengan bisnis kita. Tentunya ini menjadi hal yang masih kontroversi juga ya, dimana apakah memang AI itu jahat gitu ya, dalam artian ketika kita memberikan data kita atau ya tentang perusahaan kita gitu ya, akhirnya kan nanti dipelajari oleh AI dan nanti akan menjadi data umum gitu. Atau juga bisa baik karena memberikan inovasi yang relevan seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke keputusannya teman-teman nanti ketika mungkin bekerja atau mungkin berbisnis di situ ya. Kan berbeda-beda ya, mungkin teman-teman ada yang pengen sebagai entrepreneur, ada juga yang sebagai intrapreneur seperti itu. Jadi kalau entrepreneur keduanya ini tidak lepas juga dari inovasi seperti itu ya. Meskipun teman-teman sebagai karyawan perusahaan sekalipun atau mungkin di BUMN, BUMD dan sebagainya, ini tetap harus berinovasi seperti itu. Nah, karena kembali lagi tadi, karena inovasi ini bisa banyak atau bisa juga kita cari di situ, maka kita gunakan AI untuk meningkatkan signifikansinya seperti itu. Bisa kita replace juga seperti itu. Kita gunakan AI untuk bantuan kita seperti itu ya. Nah, tapi poin inovasi ini berbeda dengan efisiensi dan produktivitas di dalam industri. Ketika kita gunakan AI untuk meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas, tentu cost atau mungkin biaya yang digunakan pasti akan lebih besar, lebih banyak di situ. Tapi ini juga relatif ya, gitu, besar dan banyaknya. Kemudian kalau tentang inovasi, teman-teman sebenarnya bisa gunakan AI yang gratisan gitu ya, AI yang tidak membutuhkan subscribe gitu, atau tidak perlu membeli, sehingga inovasi itu bisa berkembang dari dirinya teman-teman masing-masing. Karena inovasi ini ada di dalam otaknya manusia di situ, otaknya manusia. Jadi AI itu hanya sebagai brainstorming atau sebagai pemberi saran saja seperti itu. Itu perbedaannya di poin inovasi dengan kedua poin yang di atas seperti itu. Tapi apakah bisa signifikan? Tentu bisa gitu peningkatannya. Ketika teman-teman, karena kan AI tadi untuk digunakan untuk brainstorming, akhirnya teman-teman lebih cepat untuk belajarnya. Contoh misalkan teman-teman ingin atau industri tersebut ingin berinovasi di dalam
mungkin agak melenceng gitu ya, awalnya tentang tentang retail, kemudian pengen ke agrikultur misalnya. Awalnya retailnya retail macam-macam gitu ya, tapi pengen ke agrikultur. Nah kan inovasinya akan lebih cepat gitu, bertumbuhnya akan lebih cepat jika dia belajar dengan efisien juga tentunya, dengan efisien menggunakan AI tadi, seperti itu. Jadi lebih meningkat gitu juga daripada ikut ikut kelas-kelas dulu, cari webinar-webinar dulu dan sebagainya. Tapi bukan berarti ini nggak boleh ya, ya boleh-boleh saja maksudnya. Jadi akan lebih cepat pemahaman tentang agrikulturnya tadi ya, kalau dia ingin ke sana dengan adanya bantuan AI tadi, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau di dalam AI itu sendiri, ini saya skip aja ya. Jadi tentu banyak di dalamnya. Dan ada beberapa industri juga yang di situ menggunakan AI. Misalnya di manufaktur, pembuatan produk gitu ya, seperti Siemens itu mungkin kalau dulu ada ya HP-nya, terus sekarang udah nggak ada. Tapi lebih banyak sekarang di elektronik situ. Ini perusahaan Jerman, dia juga mengoptimasi produksi produknya di di industri mereka, seperti itu, sehingga lebih cepat, lebih efisien, dan juga downtime mesinnya juga lebih berkurang di situ karena tadi efektif. Kalau yang dulu mungkin dalam membuat produk banyak cacatnya gitu ya, padahal targetnya itu misalkan 1000 produk per hari misalkan bikin Siemens itu yang masih ada itu misalkan motor listrik sekarang ada ya, ya mungkin perusahaan masih elektronik gitu ya. Ya, anggap misalkan komputer atau mungkin TV atau mungkin juga monitor misalnya. Anggap aja monitor dulu deh. Sorry. Yang banyak sih kebanyakan itu di controlling sih. Mungkin teman-teman pernah mendengar PLC mungkin ya. PLC atau Programmable Logic Control. Di situ jadi PLC itu digunakan untuk ya kalau di dalam komputer itu seperti ininya lah, seperti motherboardnya gitu. Tapi PLC ini digunakan untuk proses industri. Gitu. Kayak misalkan PLC untuk dipakai untuk otomatisasi atau menjalankan ya ini aja deh, controller gitu ya. Dianggapnya sebagai controller gitu ya. Kalau di IoT kan ada controllernya ya, ada ISP 8266, ISP32 atau Arduino-nya. Secara mudahnya seperti itu. Nah, jadi Siemens ini memproduksi PLC tersebut di situ. Nah, untuk membuat PLC tadi itu yang awalnya itu membutuhkan ya mungkin waktunya cepat gitu ya, waktunya cepat juga, produksi target 1000 per hari. Tapi karena prosesnya itu kurang efektif gitu ya, mulai dari awal ke akhirnya, dan juga mungkin penggunaan pemanfaatan waktunya juga kurang efektif gitu ya. Kayak misalkan proses molding cangkang apa sih namanya, casingnya gitu ya, casingnya. Atau juga dalam pembuatan misalnya kan ada ini ya, penyolderan misalnya ya, penyolderan komponen-komponennya. Nah itu ketika kurang efektif gitu ya, akhirnya menjadi banyak produk yang cacat seperti itu. Kayak misalkan soldering gitu ya, suhunya paling pas itu misalnya 120 derajat misalnya, ternyata kok di settingnya 100 derajat gitu, atau mungkin 120 tapi karena sensornya itu bermasalah akhirnya menjadi lebih tinggi gitu, yang menyebabkan soldernya kurang bagus, atau mungkin malah menyebabkan
komponen atau boardnya itu lebih malah jadi gosong gitu, malah jadi cacat dan sebagainya gitu. Ini kan proses otomatisasi ya. Gitu. Nah, sudah ada zaman dulu gitu, sudah menggunakan seperti itu. Tapi karena produknya banyak yang cacat, jadinya banyak yang terbuang di situ. Akhirnya kurang efisien. Nah, akhirnya menggunakanlah AI untuk efisiensikan tadi, mengotomatisasi dan mengefisienkan tadi. Akhirnya lebih optimal lagi. Jadi karena targetnya tadi 1000 produk per hari gitu ya. Yang awalnya membutuhkan waktu 10 jam misalnya. Atau mungkin ya mungkin 10 jam gitu ya. Akhirnya bisa dikurangi hanya 2 jam atau 3 jam sudah bisa 1000 produk dengan sedikit produk yang defect atau yang cacat seperti itu. Itu di industri manufaktur salah satunya. Sehingga ketika produknya tadi sudah tercapai, misalkan karena seharinya itu bisa nyampai apa namanya, bukan sehari ya, per jam, 2 jam atau 3 jam sudah dapat 1000 produk. Akhirnya kan mesinnya bisa beristirahat. Gitu. Bisa beristirahat. Kemudian ada pemesanan lagi, oh butuh 2000 produk hari ini gitu. Baru dinyalakan lagi seperti itu. Dinyalakan lagi daripada yang dulunya 1000 produk per hari membutuhkan waktu 10 jam dan banyak produk yang cacat sehingga mesinnya juga bekerja lebih lama seperti itu. Nah, ini ada pengurangan downtime mesinnya dari sisi produktivitasnya tadi yang lebih dioptimalkan seperti itu. Kemudian di Toyota juga memprediktif maintenance ini hampir sama sih dengan kasusnya Siemens itu juga. Jadi karena downtime mesinnya dikurangi, akhirnya bisa maintenance-nya itu lebih lama di situ ya. Nah dari kelanjutannya lamanya itu seberapa lama gitu, kita bisa prediksi gitu. Kayak misalkan dia apa namanya awalnya gitu ya, awalnya sebelum pakai AI gitu ya, sebelum pakai AI dia apa namanya prediksinya atau maintenance-nya itu lebih cepat gitu ya. Misalkan maintenance di bagian ininya relnya gitu ya, rel pengiriman barangnya ke proses ke building sampai packagingnya. Nah, building ke packagingnya ada apa namanya ada relnya seperti itu. Nah itu misalkan di part itu saja, misalkan dia bisa prediksi dulunya mungkin 3 bulan sekali baru di maintenance itu, setiap 3 bulan sekali seperti itu. Nah, tapi dengan adanya tadi pengurangan downtime mesin, akhirnya apa namanya produksi si relnya ini bisa lebih lama maintenance-nya. Jadi kita bisa prediksi lebih panjang lagi seperti itu. Jadinya ketika mungkin ketika dia mungkin kalau perusahaan besar biasanya ada vendornya lagi gitu, ada vendor yang apa namanya yang disewa gitu, yang disewa untuk maintenance mesinnya gitu. Nah kalau misalkan tadi ya, misalkan vendornya itu datang 3 bulan sekali untuk maintenance mesinnya di situ. Ternyata kalau sudah diotomasi tadi, downtime mesinnya kan juga lebih kurang. Nah akhirnya 3 bulan sekali itu jadi ya bisa dibilang makan gaji buta vendornya gitu ya, karena tidak ada hal yang dikerjakan, tidak ada maintenance di situnya, hanya pengecekan saja di situ, tidak ada penggantian part atau sebagainya. Nah, jadinya kita bisa prediksi sebelumnya seperti itu. Nah, namun maintenance ini juga wajib dilakukan di dalam industri karena untuk meminimalkan kerusakan mesin dan peningkatan produktivitas nantinya. Seperti itu. Ini di sektor kesehatan, ya mungkin kalau teman-teman lihat Halodoc udah sering mungkin ya, ini juga ada AI-nya di dalamnya. Namun secara proses sampai sampai berkonsultasi dengan dokternya tentu tidak pakai AI ya gitu. Nah kalau pakai AI ya dokternya ngapain? Gitu. Oke, dokternya nggak kerja nantinya. Nah tapi ini juga memudahkan di situ. Jadi dengan Halodoc ini konsultasi medisnya jadi lebih cepat di situ. Manajemen obatnya juga lebih cepat.
Jadi misalkan dari dokter sudah memberikan konsultasi secara online, kemudian mungkin ada recordnya juga, ada rekam medisnya juga. Nah, ini sudah secara otomatis sudah menggunakan AI. Dan nantinya hasil hasil rekaman atau hasil dari konsultasi dengan dokter ini akan dianalisis kembali di situ untuk karena biasanya kan ada yang butuh obat, ada yang butuh surat dokter, ada yang butuh sebagainya gitu ya dari hasil konsultasi tadi. Nah, jadinya bisa diprediksi juga, bisa di oh, kalau misalkan dokternya itu 3.000 misalnya ya, kemudian obat atau sekarang itu lebih banyak penyakit flu misalnya, penyakit flu. Berarti kan obat-obat itu jadi lebih banyak untuk obat flu gitu kan misalnya. Nah, dari dari hasil analisis tadi, akhirnya AI ini bisa memberikan saran gitu, oh ternyata dari apotek ABCD yang ada di kota ini itu obat flu-nya tidak mencukupi misalnya untuk untuk case yang seperti ini gitu. Akhirnya bisa akhirnya si pemilik bisnisnya itu bisa mencari sumber lain, distributor lain, atau mungkin penyedia lain, atau apotek lain, seperti itu. Atau mungkin dari distribusinya juga ya, misalnya bisa membantu sampai hal ke sana di sektor kesehatan. Dan juga di IBM, ini salah satu perusahaan kesehatan juga di Amerika Serikat ya. Ini IBM ini sebenarnya cukup keren sih dia dalam merisetnya, tentunya dalam meriset, lebih banyak riset sih sebenarnya IBM ini. Jadi mereka ini ada badan riset khususnya untuk menganalisis, mendiagnosis sebuah penyakit di situ, bahkan bisa memprediksi penyakit baru seperti itu. Ada riset, ada badan risetnya seperti itu. Nah, tapi secara garis besar si IBM ini dia juga, kalau di pembahasan kali ini ya, dia lebih banyak menggunakan AI ini untuk membantu diagnosis kanker, personalisasi pengobatan dan sebagainya di situ. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan juga. Ini di sektor keuangan, di BCA juga ada deteksi fraud ya, fraud dan juga analisis perilaku nasabah. Bahkan sekarang itu sebenarnya udah tahun lalu sih, cuma lagi boomingnya lagi gitu ya, terkait dengan sistem anti money laundering gitu. Jadi pembuatan sistem untuk untuk mendeteksi apakah user atau nasabah tersebut itu terdeteksi sebagai pelaku money laundering atau tidak, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari perilaku nasabahnya di situ. Perilakunya dari mana kok melihat ini sampai ke sana? Ya dilihat dari transaksinya di situ. Oh, transaksinya dalam jumlah besar dan cepat dikirimkan ke beberapa bank misalnya. Akhirnya bisa dicek apakah memang money laundering atau tidak. Atau bisa juga pendapatannya besar kemudian langsung dikirimkan dalam jumlah besar ke suatu pembelian misalnya, atau diinvestasikan kemana, ke aset apa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita deteksi menggunakan AI itu sendiri seperti itu. Tapi tentu ini banyak kode etiknya ya, jadi tidak langsung ini terdeteksi langsung ditangkap gitu, tidak. Jadi masih ada batas-batas kelasnya. Jadi ketika dia dikelaskan tingkat money launderingnya 1 gitu, berarti bisa dideteksi dia belum money laundering gitu. Tapi kalau sudah sampai stage tertentu, misalkan sampai stage 7, stage 6 dan seterusnya, 6, 7 dan ke atas misalnya, ini bisa deteksi bisa dilaporkan di situ. Jadi ada batasannya seperti itu. Nah, ini cukup menarik juga sebenarnya kalau teman-teman ingin menjadikannya sebagai penelitian gitu ya. Dan bahkan sekarang itu jadi ada keilmuan baru gitu ya. Maksudnya jadi data science finance data scientist namanya.
dia ada juga seperti itu. Nah, jadi khusus untuk finance karena memang di dalam keuangan lebih banyak sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin yang di aktivitas data science ngecek outlier gitu ya. Nah, di sini outlier-nya bisa berbeda gitu. Outlier-nya bisa sangat-sangat membingungkan di situ ya. Tapi ini jadi tantangan sendiri. Jadi belajar lagi nantinya. Ya. Nah, kemudian di JP Morgan, kemudian di X-Fraud dan sebagainya, ini ada juga analisis untuk analisis pasar dan manajemen risiko untuk meningkatkan keputusan investasi. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan juga. Atau mungkin teman-teman ada yang suka atau lagi bisnis atau mungkin lagi suka main saham gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan AI juga sebenarnya. Saya dari kan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang TBK atau yang membuka pasar saham ya, membuka di pasar saham itu kan profilnya atau mungkin rekam jejaknya itu kan bisa dilihat ya di dalam digital. Nah, AI itu juga sudah dilengkapi sebenarnya dengan hal-hal ini gitu untuk memprediksi keuangan tadi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Kalau dulu mungkin sebelum ada AI kita hanya memanfaatkan statistik dan ilmu bisnis di situ. Lihat dari profilnya, dari orang-orang di dalamnya, kemudian cara bekerjanya seperti apa. Tentu itu tidak terlepas ya dengan adanya AI ya, tapi akan lebih cepat analisisnya dengan adanya AI tadi. Kalau teman-teman ingin konsen atau main-main di saham juga bisa teman-teman manfaatkan AI tadi seperti itu. Dan di sektor retail tentu banyak ya sebenarnya ya, bukan hanya dua ini. Teman-teman juga mungkin pakai juga yang lain. Ini cukup cukup banyak AI-nya di dalamnya. Tentunya kebanyakan untuk mengoptimasi, baik itu dari sisi analisis atau otomatisasinya. Gitu. Ini di sektor transportasi, Tesla dengan autonomousnya, kemudian peningkatan keselamatan juga, efisiensi bahan bakar. Jadi rata-rata bisa dikaitkan juga di produksi Teslanya itu sendiri, di Gojek juga ada dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau dari contoh-contoh tadi kita kembali kita gunakan lagi ya pemikiran kita atau nalar kita, bahkan insting kita juga gitu. Meskipun insting dan nalar ini juga dibentuk dari pengalamannya teman-teman nantinya gitu. Jadi kalau saya sebutkan mungkin ya, pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi pengalaman kita gitu. Contoh misalkan gini, orang lain menggunakan AI gitu ya, orang lain menggunakan AI, perusahaan-perusahaan tadi juga menggunakan AI di beberapa sektor. Sebenarnya teman-teman ketika ingin membuat atau mungkin ingin melangkah atau mengambil keputusan sesuatu yang orang lain sudah merasakannya, sudah merasakan kesalahannya, sudah merasakan keberhasilannya juga, teman-teman juga bisa belajar dari situ. Gitu. Dengan adanya AI ini teman-teman juga bisa membuka informasi tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan gitu ya, ada orang itu dicubit sakit di situ. Apakah kita harus merasakan cubitan dulu agar kita bisa tahu itu sakit atau bukan? Gitu. Dari penglihatan saja kita sudah tahu, oh dicubit itu sakit, oh orang itu teriak gitu. Jadi kalau saya mau nyubit orang, ya kasihan orangnya kan. Jadi kita belajar di situ. Nah itu nalar kita. Itu juga dari data juga, data penglihatan kita dimasukkan ke otak kita, kemudian kita berspekulasi di situ. Nah, dengan adanya AI ini tadi, teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang di tadi ya entrepreneur ini bisa membuat AI ini sebagai sebagai pisaunya teman-teman juga di situ. Tentu dengan batasan-batasan ya. Karena pisau itu kan ada ada bilah tajamnya. Nah, di tajamnya itu apakah diarahkan ke tempat yang tepat
atau tempat yang kurang tepat seperti itu. Nah, diharapkan kan ditempatkannya di tempat yang tepat di situ. Makanya di AI ini karena tadi ya basicnya adalah data, maka data yang masuk ke dalam kepalanya teman-teman juga harus teman-teman pilah di situ, harus teman-teman proses di situ agar keputusan yang diambil juga tepat. Jadi jangan sampai kalah dengan AI itu sendiri. Kalau AI itu mungkin data science belajar data pre-processing gitu ya. Nah, di otak kita juga belajar pre-processing tadi, memfilter data-data manakah yang relevan dengan tujuan dan kehidupan kita seperti itu. Sehingga apa yang ada di dalam otak kita ini adalah data-data yang berkualitas di situ. Nah, karena tadi ini AI ini adalah kopian ya, atau bisa disebut inisiasi dari kecerdasan manusia. Maka data-data tadi tentu data yang berkualitas seharusnya situ. Dan juga di sini tantangannya di dalam implementasi AI di industri khususnya. Ini tentu ada keterbatasan data yang berkualitas tadi. Gitu. Nah, yang memberikan data berkualitas itu siapa? Ya user atau si perusahaan itu sendiri seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat AI atau mungkin menggunakan AI, maka gunakanlah data-data yang berkualitas juga seperti itu. Bahkan ketika teman-teman prompting gitu ya, mungkin kalau dari tugas gitu cepat ya, misalkan ada tugas kuliah atau tugas dari mentor dan sebagainya, di screenshot gitu misalkan, taruh di AI, taruh di Gemini misalkan, atau di ChatGPT. Kalau ChatGPT mungkin berbatas ya kalau yang free ya, buat RAG-nya. Dari situ mungkin teman-teman, dari gambar ini tolong jawab soal ini gitu misalnya. Dari gambar ini tolong jawab, bantu saya menjawab soal dari gambar ini gitu. Kemudian masukkan gambarnya, selesai gitu ya, atau dapat jawabannya. Tapi kan ada perlu double check lagi seperti itu. Nah, data-data tadi, data-data yang teman-teman masukkan ke dalam AI ini harus berkualitas gitu. Jadi kalau mungkin dari tugas gitu gampang, tapi kalau teman-teman di industri nanti atau mungkin dalam bekerja itu harus menyeimbangkan. Bukan hanya kita dalam menggunakan AI-nya, tapi bagaimana kapan kita menggunakan AI itu sendiri di situ. Jadi tidak selalu pasti bisa menggunakan AI gitu. Karena AI ini ada biasnya gitu, ada biasnya. Apalagi yang modelnya itu bukan digunakan untuk hal tersebut gitu ya. Kalau apalagi kayak ChatGPT itu kan dia general purpose di situ. Sehingga teman-teman untuk memasukkan data atau mempromptingnya itu harus lebih detail lagi seperti itu. Nah, kemudian implementasi AI dalam industri pun juga ketergantungan pada infrastruktur teknologinya. Ketika industri tersebut ingin membuat AI gitu ya, bukan subscribe atau menggunakan AI dari luar gitu ya, pasti harus ada infrastruktur yang cukup memadai seperti itu. Apalagi industri-industri lama biasanya belum ada infrastruktur tersebut gitu. Belum ada tempat-tempat bagaimana model itu bisa bekerja di situ. Maka harus ada penyesuaian di situ. Nah, kalau industri-industri yang sekarang mungkin sudah ada tempat-tempat bagaimana model itu berjalan dan sebagainya ya, sehingga akan lebih cepat lagi. Tapi tentu ini akan memakan banyak resource juga di situ. Karena dalam proses modelingnya, membuat modelnya ya, pakai komputer biasa mungkin nggak kuat gitu ya, untuk melatih datanya. Maka ketika perusahaan tersebut ingin membuat AI, maka dipastikan dulu infrastrukturnya sudah cukup atau belum. Ketika dia belum cukup, maka gunakan resource lain yang di situ bisa membuat teknologi AI berjalan di industri mereka. Gitu. Dan juga ada isu privasi dan keamanan data. Mungkin ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Namun isu dan privasi keamanan data ini kembali lagi terkait dengan data yang teman-teman share atau teman-teman masukkan di dalam AI. Ketika datanya bersifat sensitif,
atau data-data yang bersifat privasi, maka kita masukkan ke AI seperti tools AI lainnya ya, yang beredaran di situ menggunakan internet, pasti akan menjadi data publik seperti itu teman-teman. Jadi diminimalisir ya dengan adanya data-data sensitif tadi. Kalau teman-teman ingin menghilangkan data-data sensitif tadi, ingin meminimalisir ya menggunakan AI, pengen pakai AI tapi data sensitif kita, data pribadi kita bisa saya masukkan gitu, karena berhubungan dengan personalisasi saya juga lebih akurat jadinya. Tapi saya nggak mau datanya itu jadi publik. Ya satu-satunya cara ya sekarang membuat AI itu sendiri gitu ya, membuat AI secara offline. Ya, teman-teman buat sendiri di laptop atau di komputernya teman-teman seperti itu. Nah itu juga yang sebenarnya privasi dan keamanan, isu privasi dan keamanan data inilah yang mendorong industri-industri manufaktur, kemudian retail, teknologi dan sebagainya ini memiliki infrastrukturnya sendiri daripada daripada menggunakan AI yang sudah beredar seperti itu. Karena ada beberapa data perusahaan yang memang cukup strict gitu ya, karena kalau misalkan dimasukkan ke AI public ya datanya jadi public juga, orang-orang bisa pelajari dan lebih mudah lebih mudah ditiru jadinya gitu ya. Oke. Jadi solusinya seperti itu ya, dari tantangan-tantangan tadi, dari investasi, kerjasama juga dengan penyedia teknologi. Dengan kerjasama juga dipastikan dalam kerjasamanya itu prosesnya tidak disebarkan data-data kita. Dan juga ada regulasi yang mendukung tentang pengembangan AI ini. Ini juga masih ya sebenarnya di kita sudah ada UU PDP ya, tapi ini masih kurang gitu. Nah yang bisa menyempurnakan itu adalah nalar kita juga, dan pembelajaran kita dari etika-etika yang sudah ada seperti itu. Itu tentang AI di dalam industri. Tapi AI ini tadi ya tidak pintar karena kita yang membuatnya. Jadi ketika kita gunakan di dalam industri, di dalam sektor-sektor tertentu, maka pastikan di dalam sektor itu sudah memang membutuhkan AI di dalamnya. Jadi tidak semua sektor mungkin atau tidak semua proses pasti membutuhkan AI di situ. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin itu ya dari saya. Ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pembelajaran tamu pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah mengikuti pada pembelajaran tamu hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan ini memang secara umum ya teman-teman, karena berbeda aktivitas, meskipun teman-teman juga di sisi teknologi pasti teknologi yang digunakan juga berbeda-beda seperti itu. Nah, tinggal bagaimana teman-teman membuat menggunakan teknologi ini secara bijak juga seperti itu. Hanya materinya secara umum seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau ada kesalahan, kekurangan dan kelebihan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.